Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Priyansyah, NIM 1420111333165 dari Aquaculture kelas C. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan meliputi organ-organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya dan penyedia bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna oleh tubuh. Sistem pencernaan memiliki fungsi yaitu melalukan makanan melalui mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya keluar dari anus. Selain fungsi tersebut, sistem pencernaan juga memiliki fungsi yang dilakukannya, antara lain mendorong dan mengaduk isi dari gastrointestin, mensekresikan cairan-cairan pencernaan, mencerna makanan, dan juga mengabsorpsi makanan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui sistem pencernaan pada ikan, meliputi organ-organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan pada ikan. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, alatnya berupa pisau, pinset, penggaris, gunting, dan bahannya yaitu ikan bandeng atau Canos dan juga ikan lele lokal atau Clarias brachioracus. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan ikan bandeng dengan cara memotong lurus dengan anal ke bagian dorsal, terus memotong menuju ke bagian anterior sampai dengan posterior operculum. Selanjutnya kita akan memulai mengidentifikasi ikan, dimulai dari ikan bandeng. Kita akan mengidentifikasi sistem pencernaannya, dimulai dari mulut. Mulut pada ikan bandeng merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa adanya perubahan. Bentuk mulut ikan dan letaknya itu bermacam-macam tergantung dengan cara ikan mencari makanan dan lingkungannya. Selanjutnya ada esofagus. Ini merupakan esofagus dari ikan bandeng. Esofagus pada ikan ini terletak di antara faring dengan lambung. Esofagus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung ini merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicernakan dengan sebenarnya dan memiliki fungsi antara lain adalah menyimpan makanan dengan jumlah yang besar setelah selesai makan, mengaduk makanan dengan sekresi, mengosongkan lambung dan memasukkannya isinya ke dalam usus. Nah, di belakang pylorus dilengkapi dengan pyloric caica yang diketahui dalam pencernaan makanan dapat mengeluarkan enzim laktase. Nah, pyloric caica ini berfungsi untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam karena adanya asam klorida di dalam lambung ke dalam usus yang basah. Nah, pyloric caica ini ada pada bagian sini. Selanjutnya intestin atau usus. Intestin atau usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Ini merupakan usus dari ikan bandeng atau Canos. Usus sendiri ini adalah tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Nah, pada ikan herbivora seperti ikan bandeng ini, dia memiliki usus yang panjang dan bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya. Setelah itu ada anus. Anus merupakan bagian tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Nah, pada bagian usus terdapat bagian depan lubang pelepasan yang dinamakan rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian ini merupakan bagian rektum, dan ini merupakan bagian anus. Selanjutnya kita beranjak ke kelenjar pencernaan pada ikan bandeng. Kelenjar pencernaan ikan bandeng itu meliputi hati. Ini merupakan hati dari ikan bandeng. Hati merupakan organ yang penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Hati ini berjumlah sepasang. Dia jumlahnya sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat atau memanjang dan berwarna hijau kebiruan. Nah, organ ini disebut dengan kantong empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu. Ini merupakan kantong empedu di sini. Ini merupakan kantong empedu yang berwarna hijau kebiruan. Nah, fungsi dari hati ini sendiri yang utama adalah menghasilkan garam empedu.
Nah, garam ini berfungsi untuk melarutkan lemak dalam air dengan menstabilkan emulsi lemak yang berasal dari makanan. Nah, selain itu, fungsi hati adalah menyimpan vitamin A dan D, mengatur pembentukan urea, tempat penyimpanan lemak dan glikogen, serta penghancur sel darah merah yang telah rusak. Nah, begitulah identifikasi sistem pencernaan pada ikan bandeng atau Canos. Bahan selanjutnya kita akan menggunakan ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Kita akan mengidentifikasi sistem pencernaan pada ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Kita akan memotong dari bagian analis ini ke anterior sampai ke belakang insang. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sistem pencernaan pada ikan lele. Dimulai dari mulut. Ini merupakan mulut dari ikan lele. Mulut pada ikan lele ini dia berbentuk crushing mouth atau mulut penghancur dengan deretan gigi di bagian sini. Ini selanjutnya menuju ke esofagus. Esofagus ini terletak di antara faring dan lambung pada ikan lele. Selanjutnya adalah lambung. Ini merupakan lambung dari ikan lele. Lambung ini seperti tadi dia berfungsi sebagai tempat pengumpulan makanan sebelum dicernakan. Selanjutnya di belakang lambung ini ada yang berupa pyloric caica. Nah, ini merupakan pyloric caica. Pyloric caica ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim laktase. Nah, pada ikan predator seperti ikan lele ini, pyloric caicanya lebih banyak, yaitu sekitar 151 sampai 161 yang berfungsi untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam. Selanjutnya ada usus. Ini merupakan usus dari ikan lele. Nah, usus ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Akan tetapi, pada ikan karnivora seperti ikan lele ini, dia memiliki usus yang lebih pendek. Dikarenakan dia hanya memakan daging yang tidak memiliki dinding sel yang terlalu tebal. Selanjutnya ada anus. Ini merupakan anus. Anus ini merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan. Nah, di dekat anus ini terdapat rektum. Nah, ini merupakan rektum dari ikan lele. Nah, rektum ini merupakan bagian di depan lubang pelepasan. Yang bagian hijau ini merupakan telur dari ikan lele. Nah, selanjutnya kelenjar pencernaan pada ikan lele. Kelenjar pencernaan pada ikan lele ini dia memiliki hati. Hatinya terletak di sebelah sini. Nah, ini merupakan hati dari ikan lele. Jumlahnya sepasang, berwarna merah kecoklatan, yang dia memiliki fungsi untuk menghasilkan garam empedu. Nah, selanjutnya ada empedu. Ini merupakan empedu di dekat hati. Nah, empedu ini merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Begitulah sistem pencernaan pada ikan lele. Nah, dari kedua ikan tadi, kita akan mengukur panjang usus dari kedua ikan tersebut. Kita akan mengambil usus dari ikan bandeng, dan kita akan mengambil usus dari ikan lele. Kita akan membandingkan berapa panjang usus dari kedua ikan tersebut. Bisa dilihat sendiri, ini merupakan usus dari ikan bandeng, sangat panjang. Kita akan mengukur berapa panjang usus pada ikan bandeng ini. Kita ukur usus dari ikan bandeng ini panjangnya berapa. 40. Panjang dari usus ikan bandeng ini adalah 80, 160, 175 cm. Selanjutnya kita akan mengambil usus pada ikan lele. Usus pada ikan lele ini sangat kecil ya. Nah, ini merupakan usus dari ikan lele. Kita ukur usus pada ikan lele ini sepanjang kurang lebih 10 cm. Sedangkan tadi pada ikan bandeng dia hampir 2 meter. Ini dikarenakan pada ikan bandeng dia merupakan ikan herbivora. Dia memakan tumbuhan yang memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Akibatnya dia mencerna makanan sangat lambat, sehingga dia akan mempunyai usus yang panjang. Sedangkan pada hewan karnivora,
ikan karnivora seperti ikan lele, dia memiliki usus yang pendek seperti ini. Ini merupakan perbandingan antara dua usus, yaitu usus dari ikan bandeng dan usus dari ikan lele. Usus dari ikan bandeng ini dia tadi dalam pengukuran 175 cm, dan ikan lele ini dia tadi di pengukuran adalah kurang lebih 10 cm. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan pada ikan meliputi organ-organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ-organ pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sedangkan kelenjar pencernaan pada ikan meliputi lambung, pankreas, dan juga hati. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.